Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo pemuda harapan bangsa. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Apa kabar nih? Apa kabar Teh? Alhamdulillah, kabar baik nih dari daerah Sukabumi. Gimana nih Temanggung? Alhamdulillah baik. Nah, buat para pendengar nih juga semoga sehat-sehat selalu ya, walaupun di masa pandemi Iya, kayak gini. amin. Kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan, ya kan Teh? Iya bener banget, karena katanya di masa pandemi ini tuh mental seseorang itu jadi lebih down ya daripada kita beraktivitas di luar gitu. Iya benar, kayak mental health-nya tuh diuji banget. Ya, oke. Sebelum kita semakin jauh nih, kita kenalan dulu lah, boleh lah. Oh iya, harus dong, nggak tak kenal maka tak sayang. Weh. Tak kenal maka tak aru. Oh, berat. Oke, aku kenalin guys. Aku Narindra dan partner podcast aku ada. Abipa, halo. Oke, jadi aku nih di Temanggung, Teteh ada di Sukabumi. Sukabumi. Kita ini podcast jauh-jauhan, men. LDR guys. Oke, jadi kami berdua ini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Indonesia, angkatan 19, baru kemarin guys. Well, ini tuh podcast pertama kami yang emang ditujukan untuk tugas mata kuliah telaah kurikulum kimia sekolah. Nah, kira-kira kita bakalan bahas apa sih Teh di podcast kali ini? Yang pastinya nggak jauh beda nih sama judul podcastnya, yaitu kita bakal bahas tentang program SM3T. Kira-kira, Oke, SM3T. nih, teman-teman, apa sih yang kalian bayangin kalau ngedengar judul podcast kita ini? Atau sebelumnya kalian ada yang tahu nih, apa itu program SM3T? Kalau aku Teh, program SM3T kayaknya tuh ini bakalan gak jauh-jauh dari prodi kita, pendidikan, ya nggak sih? Bener banget, iya bener banget. Terus, gimana lagi? Terus, ya, Teteh deh yang ngelanjutin. Oke, marilah kita kupas satu persatu. Dari singkatannya dulu nih, SM3T. SM3T sendiri itu merupakan kependekan ternyata dari Sarjana Mendidik Daerah 3T. Seperti itu. 3T. 3T itu apa Teh? Tempat tinggal Teh? Oh ya Allah, bukan. Teman. Yakin ini teman tapi temenan doang. Aduh Teh, apa sih Teh? Coba deh, balik lagi ke pembahasan kita nih. Oke. Jadi gini ya. Jadi 3T itu kepanjangan dari terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi apa sih yang harus dikedepankan, yang harus dikeluarkan, dan harus ditinggalkan? Berat banget ya ini. Nah, jadi program SM3T sendiri itu program pengabdian ternyata untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T yang selama durasi waktunya itu 1 tahun. Jadi itu program ini tuh sebagai penyiapan pendidik profesional. Jadi kalau kita udah ikut SM3T, dilanjutkan nanti tuh dengan pendidikan profesi guru atau yang dikenal dengan PPG. Makin bingung gak sih? Sebenarnya apa yang kita bicarain tuh? Kalian mulai ngebayangin sesuatu gak sih? Oke, jadi si SM3T ini program dari pemerintah nih buat para fresh graduate. Buat para guru. Iya. Buat para guru. Buat para guru yang fresh graduate. Ditempatin di daerah 3T tadi. Benar banget. Oh, gitu ya. Terus Teh? Nah, jadi kamu penasaran gak sih atau muncul pertanyaan lain tentang 3T itu? Ya, aku ada pertanyaan sih ini. Mau tanya ke Teteh. Kenapa sih kok ada program ini gitu? Terus kenapa di daerah 3T gitu Teh? Kenapa coba? Ayo. Jadi nih, kan tadi ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi tujuannya itu sesuai yang udah tadi aku paparin untuk membantu meningkatkan pemerataan pendidikan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama di daerah-daerah 3T yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita tahu kan ya teman-teman, kalau misalnya negara Indonesia itu dengan luas geografisnya yang sangat beragam banget tuh. Jadi pemerintah mungkin nggak bisa tuh merangkul semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi melalui program inilah pemerintah ingin merangkul daerah-daerahnya dari bagian timur hingga bagian barat. Begitu. Jadi kayak
program ini tuh ya sarana pemerintah sendiri gitu ya buat merangkul daerah-daerah 3T itu. Bener banget, Nah, karena tapi kan Teh tahu nggak sih? Ternyata apa tuh tuh? karakteristik wilayah yang Teteh tadi bilang itu, bagian barat sama timur Iya. itu mereka berbeda. Oh, daerah barat sama timur itu punya karakteristik masing-masing ya? Iya, ya beda Teh. Jadi tuh mulai dari Hmm, infrastruktur sama sosial ekonomi itu tuh permasalahannya tuh beda-beda. Nah, pastinya sih. ternyata juga nih 4 provinsi termiskin di Indonesia itu ada di wilayah Indonesia Timur. Bahkan Oh, menurut data BPS nih, bulan Maret 2018, persentase penduduk miskin di Indonesia itu ada 9,82%. Nah, hmm, sedangkan sedangkan tuh ada provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin itu lebih dari 15%. Itu ada di Maluku, NTT, Papua, sama Papua Barat. Jadi kayak wah, persentasenya tuh wow gitu Teh, iya 15% iya tuh iya, coba itu. senjang Nah, banget ya sama yang tadi. iya. Nah, apa sih hubungannya kemiskinan ini sama pendidikan? Jadi tuh kemiskinan itu nggak lepas dari faktor pendidikan. Kayak Pastinya. pendidikan yang bagus itu bakalan menjamin mutu dari masyarakatnya juga. Mereka bakalan bisa Hmm, cari kerja, bisa menciptakan berinovasi, sesuatu, iya, banget berinovasi iya, kreatif. Nah, jadi pendidikan ini penting banget, guys. banget. Masih terkait sama pendidikan nih. Hmm. Teh, tau nggak ini kayak tentang rata-rata waktu lama sekolah di daerah-daerah gitu Teh? Nah, aku pernah baca ya ternyata rata-rata sekolah di daerah-daerah 3T itu rendah banget ternyata tuh, salah satunya di Papua ya. Yaitu Hmm. sekitar 6,48% gitu. Wah, terus Itu cukup rendah padahal kan? Padahal oh, rata-rata sekolah lama sekolah di Indonesia itu sebesar 8,42%. Jadi mungkin mereka dari yang ada di daerah 3T tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mungkin ya. ya, waduh, dari angka total se-Indonesia sama yang di Papua gitu Teh. Itu Iya, jauh banget perbedaan kan? angkanya jauh ya Teh ya? Iya, terlihat sangat jauh. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi acuan untuk pemerintah mengadakan program SM3T. Jadi tuh pastinya nih pemerintah tuh eh, menjalankan beberapa program untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal ya. Mulai Bener dari banget. menggratiskan biaya sekolah, terus memperbaiki infrastruktur jalan, sarana prasarana sekolah. Terus yang penting juga ini meningkatkan mutu kualitas guru. Nah, meningkatkan mutu kualitas guru ini program yang digagas pemerintah tuh ya si program SM3T ini ternyata. Iya, bener banget. Terus Teh, Jadi dengan adanya program SM3T ini harusnya daerah-daerah yang 3T itu udah ada perbaikan dong dari infrastruktur, terus kualitas pendidikan dan kualitas ekonomi mungkin, karena setauku ini programnya udah berjalan cukup lama juga ya kalau terhitung sampai tahun 2020. iya, ya pastinya ya Teh, soalnya kan ini tuh dari sesuatu yang nggak ada terus ada. Jadi pastinya tuh ada perubahan lah. Walaupun perubahannya cuma dikit, tapi itu tetap aja Hmm, perubahan. bener banget. Karena Nah, ternyata terus pendidikan, tuh hmm, apa Teh? Lanjut dulu Teh, ngomong apa Teh? ya karena pendidikan itu kan harus melingkup semuanya ya yang berperan, nggak cuma pemerintah juga. Kalau masyarakatnya tidak Ya, ikut serta gitu. apa tuh kemarin istilahnya waktu kita kuliah? Pemangku Pemangku pendidikan ya? pendidikan, iya. Siapa aja Nuh? Iya benar banget. Ada pemerintah, masyarakat, sama Hmm. pendidik. Oh iya benar. Ya kan Teh? Bener kan aku? Iya iya. Iya benar. Kita mengulang kembali ya. Bener banget. Nah, tapi nih Teh, dari program SM3T ini mestinya nih, semua hal nih kan ada sisi positif negatif.
Nah, Bener program banget SM3T pasti. ini pasti ada dong pro sama kontranya. Ada ternyata kontroversi dari program SM3T ini, yaitu lamanya waktu kita di sana itu cuma 1 tahun durasinya. Setelah Mhm. kita ngajar di sana selama satu tahun kan kita kembali ke daerah masing-masing ya. Misalnya kamu ngajar sekarang di daerah perbatasan Papua, terus nanti kan pasti kembali lagi ke Temanggung dong. Iya Nah, benar. Ada di apa teh Papua itu sama kan, ini? Ada apa dengan ini teh? nah dengan ini tuh permasalahannya sekolah di sana tuh gak menjamin tuh bisa dapat guru yang sekualitasnya sebagus guru-guru yang ada di perkotaan mungkin lah ya, dalam waktu yang cepat gitu. Itu salah satunya. Dan kan di daerah 3T kita tahu sendiri ya, minim banget kan fasilitas pendidikan, terus jumlah sama jenis bukunya itu. Bener gak sih? Terus laboratorium juga sama perpustakaan tuh pasti langka banget, bahkan gak ada, listrik belum Iya, nyampe, terbatas. alat komunikasi juga terbatas kan. Di samping itu kan ada banyak permasalahan pelik juga, kayak kemiskinan. Nah pertanyaannya gini, kan yang diberangkatkan ke sana tadi udah dipaparin ya di awal, itu mahasiswa itu lulusan yang baru lulus. Terus mereka itu bisa nggak sih mengatasi semua permasalahan yang ada di daerah 3T itu? Itu salah satu kontroversinya juga. Kira-kira mereka jadi bisa nggak sih? baru fresh graduate langsung ditaruh ke daerah yang 3T itu tadi gitu ya teh. Iya bener Ibarat banget. anak baru lahir langsung disuruh lari gitu ya teh. Iya, mereka kan butuh adaptasi ya. Terus gimana nih teh ini? Iya, jadi alasan lain juga yang membuat kebijakan ini itu harus ditinjau lagi. Karena daerah-daerah yang sulit, yaitu diberi guru-guru yang belum berpengalaman. Sedangkan guru-guru yang berpengalaman justru ditempatkan di daerah yang perkotaan. Kan seharusnya daerah yang 3T ini membutuhkan guru-guru yang berpengalaman, mengajarnya udah cukup tinggi lah ya. Sekolah ini juga perlu guru-guru yang mampu mencari solusi nih, yang tepat buat ngatasin berbagai permasalahan dan hambatan di sana. Oke, jadi teman-teman tapi nih, dibalik dari kepalikan ke pokoknya yang negatif-negatif kontroversinya dari si SM3T ini, kita bakalan dapat benefit banyak deh. Oh ya? Jadi yang aku baca itu pertama nih gajinya lumayan gede. Wow, pastinya. Iya. Terus yang mesti kita dapat itu tuh pengalaman berharga tinggal di tempat di daerah yang 3T itu tadi tertinggal, secara iptek tertinggal, listrik belum ada. Jadi ini tuh bakalan ngasih teman-teman yang di program SM3T ini pengalaman yang berharga. Bagaimana untuk survive, bagaimana untuk mandiri ya, gak sih? Jadi lebih mandiri kita. Untuk mengajarkan ilmunya, pokoknya challenging banget tuh ini tuh. Menghargai orang lain juga gak sih? Karena ya budaya kita beda gitu dengan mereka. Iya teh. Kayak pokoknya ini tuh banyak banget untuk sisi dari pengalaman gitu. Iya benar banget. Selain itu, benefit yang diperoleh itu, ini buat para sarjana nih yang ikut program SM3T itu bakalan dapat kesempatan kuliah TPG selama 1 tahun kayak yang tadi Teteh bilang di awal. Nah ini tuh nanti tuh biayanya ditanggung pemerintah, mulai dari biaya kuliah, bulanan, asrama sama kesehatan. Wah, jadi nggak perlu ribet-ribet, udah dijamin sama pemerintah kalau kalian ikut program ini. Karena setauku kuliah PPG itu lumayan ya, kita harus ngeluarin dana yang lumayan besar gitu. Iya, jadi ini tuh sangat menolong gitu kalau kita ikut SM3T. Ya, ada plus minus, ada give and take antara kita dengan pemerintah. Bener banget. Tapi luar biasa banget ya program ini tuh. Selain kita memberikan edukasi untuk diri kita sendiri gitu, karena mendidik kita buat mandiri, survive di tempat orang, tapi kita juga mengamalkan ilmu yang kita punya gitu buat saudara-saudara kita yang ada di daerah 3. Iya, bener banget, ini masuknya ke amal jariah ya nggak sih Teh? Iya, bener banget, iya. Tidak salah Anda berada di jalan ini. Jalan ini. Jalan pendidikan. Jadi gimana nih? Tertarik gak untuk mengikuti program SM3T? Kalau aku nih ya Teh, aku sebagai seorang adventurer, petualang nih. Mantap, iya. Ini tuh masuk kupingnya aku tuh masuk kayak yang challenging banget. Bakalan ikut nih kalau ada kesempatan.
Jangan disia-siakan pokoknya. Iya bener Kita banget harus Teh. mencobanya, benar. Nah, jadi teman-teman, itu udah biasa kilas tentang apa itu SM3T, tujuan mulia yang diprogramkan pemerintah untuk merealisasikan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isinya yang mana tuh kira-kira? Ini nih yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pastinya tuh bakalan dilakukan melalui program pendidikan kayak SM3T ini. Betul bang. Oke, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini tentang SM3T. Semoga sharing-sharing ini tuh bisa membuka wawasan kita tentang luasnya kawasan Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi daerah-daerah yang 3T tadi itu, terdepan, terluar, dan tertinggal. Semoga bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Iya, dan bermanfaat pastinya. Nantikan ya kami di podcast kami selanjutnya dengan pembahasan yang pastinya lebih seru lagi. Yoi, thanks for listening and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.